Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 549. Semua orang tahu itu. Saat Fang Qiu berani mengumumkannya pada konferensi medis, dia harus memiliki metode yang meyakinkan. Bagaimanapun, konferensi medis internasional diluncurkan oleh WHO. Dibandingkan dengan publikasi domestik, publikasi pada konferensi medis internasional jelas akan membuat lebih banyak orang mempelajari dan memahami pengobatan Tiongkok. Visi Fang Qiu telah meluas ke komunitas internasional, bukan hanya komunitas domestik. Pengobatan Tiongkok pada akhirnya akan muncul di hadapan masyarakat internasional. Melihat jawaban Fang Qiu, semua orang di industri pengobatan Tiongkok bersukaria. Apakah Fang Qiu benar-benar memiliki cara untuk membuktikan keberadaan meridian? Jika ini benar, itu pasti akan menjadi penemuan yang akan mengguncang seluruh bidang pengobatan Tiongkok. Bisakah keberadaan meridian benar-benar diverifikasi? Saya harap apa yang dikatakan Fang Qiu benar karena ini terlalu penting untuk pengembangan pengobatan Tiongkok. Di ibu kota. Setelah membaca jawaban Fang Qiu, Li Chanming, dokter pasca yang telah kembali dari Amerika Serikat, segera mengerutkan alisnya. Dia akan mengumumkannya secara terbuka di konferensi medis. Dan dia bahkan berharap aku menghadirinya. Li Chanming mengerutkan kening, tampak agak canggung. Memang, dia adalah seorang dokter pasca kedokteran yang telah kembali ke negara asalnya setelah menyelesaikan studinya di Amerika Serikat. Namun, dia bukan siapa-siapa di Amerika Serikat. Tidak ada seorang pun di sana yang memperhatikannya. Itu juga karena dia merasa bahwa status sosialnya sangat tidak konsisten dengan identitasnya sehingga dia memilih untuk kembali ke Huaxia. Setelah kembali ke Huaxia, ia memperoleh posisi sebagai dokter kepala yang mengandalkan statusnya sebagai dokter pasca kedokteran. Meskipun di atas kertas, judul-judul Li Chanming sangat agung dan bergengsi, mengingat prestasi dan statusnya yang rendah hati, ia bahkan tidak dapat melewati pintu tempat konferensi jika ia pergi untuk menghadiri konferensi medis. Fang Qiu jelas melukai kesombongannya dengan sarkasme. Itu membuat Li Chanming sangat tidak nyaman. Dia merasa telah dipandang rendah. Untuk sedikitnya, dia adalah seorang dokter pasca yang telah kembali dari belajar di luar negeri. Tapi bagaimana dengan Fang Qiu? Dia hanya mahasiswa baru biasa di perguruan tinggi. Sebagai seorang postdokter, bagaimana ia bisa dipandang rendah oleh mahasiswa baru? Bagaimana dia bisa menerima ini? Dipenuhi dengan kemarahan yang ditekan, Li Chanming berunding untuk waktu yang lama. Namun, pada akhirnya, ia gagal memunculkan ide. Jawaban Fang Qiu seperti tusukan yang menempel di tenggorokannya. Dia bahkan ingin mengutuk Fang Qiu. Namun, ia harus mempertahankan statusnya sebagai dokter. Selain itu, karena dia telah memprovokasi Fang Qiu atas inisiatifnya sendiri, jika dia bertindak tanpa malu seperti troll Fang Qiu dan meminta Fang Qiu untuk segera memberikan bukti kepadanya, maka perasaan superioritas yang dia miliki sebagai dokter pasca dokter akan lenyap di mata orang lain. Pada akhir hari, Li Chanming hanya bisa tanpa ampun memposting ulang posting Fang Qiu dan menambahkan komentar berikut. Kamu pikir kamu siapa? Yah, saya menunggu untuk melihat Anda mempermalukan diri sendiri di depan orang-orang di seluruh dunia, dan untuk melihat bagaimana Anda mempermalukan warisan yang diturunkan oleh leluhur kita di depan seluruh dunia. Pada saat yang sama, tsunami laporan tentang sejarah kelam Fang Qiu yang membanjiri netizen di internet juga tiba-tiba kehilangan momentum yang merajalela dan mulai mereda pada saat ini. Di sebuah hotel besar di ibu kota. Di ruang resepsi yang sangat mewah dan luas. Banyak orang setengah baya yang mengenakan pakaian mewah, yang datang dari seluruh negeri, duduk di ruang tamu dan minum teh. Waktu mengadakan KTT industri kesehatan besar-besaran ini tidak bisa lebih baik. Di antara mereka, seorang pria botak dan gemuk tertawa dan mengangkat cangkir teh Jasper di sampingnya. Dia menelan teh dan kemudian mengedipkan matanya pada gadis di dekatnya yang sedang duduk di seberang meja membuat teh untuk para tamu. Dia terlihat sangat halus dan cantik dan mengenakan pakaian tradisional Huaxia. Pria botak itu tersenyum jahat, lalu meletakkan cangkir teh Jasper dan berbalik untuk melihat yang lain. Orang-orang lain juga duduk di sofa yang sama, dengan meja teh di samping mereka. Beberapa dari mereka memiliki anak perempuan membuat teh di depan mereka, sementara yang lain tidak. Hal yang paling konyol adalah bahwa seorang pemuda yang berusia sekitar 30 tahun sebenarnya minum air mineral sambil makan sepiring kaki ayam pedas di atas meja teh. Kamu tidak dapat menyangkal bahwa Xiao Fang ini benar-benar mampu. Pria muda itu berkata sambil menggigit kaki ayamnya, dia benar-benar membuat respons yang kuat. Itu benar-benar tidak seperti tindakan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa biasa. Yang lain mengangguk setuju. Pada saat ini,
Komandan Zuo. Pria botak dan gendut itu tiba-tiba terkekeh dan menoleh untuk menatap seorang pria paruh baya dengan rambut pendek beruban. Dia bertanya, apakah orang-orangmu berencana untuk mengambil tindakan selanjutnya? Jangan khawatir. Pria parubaya itu melirik pria gendut itu dan berkata, semuanya diserahkan kepada bawahan saya. Mereka bertanggung jawab atas operasi, sementara kami hanya bertanggung jawab untuk menonton pertunjukan. Hehe, itu luar biasa. Pria gemuk itu tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata, saya ingin melihat berapa lama orang ini bermarga Fang dapat bertahan. Tahan. Pria muda yang sedang mengunyah kaki ayam meludahkan seteguk tulang dan berkata, bos mana di ruangan ini yang akan menganggap Fang Qiyu sebagai ancaman? Di mata kami, menyiksa Fang Qiyu sampai mati semudah menghancurkan semut, bukan? Haha, di ibu kota. Di depan kantor ketua perusahaan pertanggungjawaban farmasi Siki, seorang sekretaris wanita cantik dengan wajah cantik dan sesosok tubuh sedang menelepon di meja sekretaris. Perusahaan farmasi Siki adalah perusahaan pengobatan barat terkemuka di Huaxia. Ketua dewan direksi di perusahaan ini bernama Zuo. Halo. Telepon dimasukkan. Sekretaris itu melirik ke sekeliling dan mendapati bahwa tidak ada orang di dekatnya, lalu dia berkata, apakah semua yang saya minta Anda lakukan sudah siap? Semuanya sudah siap. Kami hanya menunggu uang tiba. Sebuah suara datang dari ujung telepon. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan dalam 3 menit. Sekretaris wanita menutup telepon dan menatap layar komputer di depannya. Pada saat ini, layar menunjukkan gambar transfer uang. Dia mengklik tombol. Transfer dilakukan. Sementara itu, di internet, tidak lama setelah letusan sejarah kelam Fang Qiyu berhenti, gelombang kedua meledak sekaligus. Kali ini, tidak seperti gelombang pertama, tidak ada banyak artikel membanjiri internet. Sebaliknya, hanya ada satu artikel. Fang Qiyu, Anda brengsek, Anda mencemari saya, memaksa saya untuk melakukan aborsi, dan kemudian berbalik melawan saya dan menolak untuk mengakui Anda tahu saya sama sekali. Artikel ini tiba-tiba muncul di salah satu post bar paling populer di internet. Begitu posting ini muncul, semua orang di post bar tertegun sekaligus. Semua orang mengklik posting untuk melihatnya. Mereka menemukan bahwa orang yang mengeluarkan jabatan itu mengaku sebagai pacar Fang Qiyu di luar kampus ketika dia masih di sekolah menengah. Dia juga mengatakan bahwa Fang Qiyu memintanya untuk memesan kamar kapan saja dia bebas dan sama sekali tidak memperhatikannya selain. Pada akhirnya, Fang Qiyu bahkan tidak memberikan uangnya untuk aborsi sebelum dia meninggalkannya. Di bawah setiap paragraf dalam artikel, sebuah foto dilampirkan. Ketika netizen melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa foto-foto ini memang diambil bertahun-tahun yang lalu dan agak kabur, tetapi orang di foto yang memakai kacamata benar-benar mirip dengan Fang Qiyu. Seketika, pos bar gempar. Semua orang mendiskusikan artikel itu seperti orang gila. Fang Qiyu tidak memakai kacamata, bukan? Apakah pria ini benar-benar Fang Qiyu? Apakah ini nyata atau tidak? Jika itu benar, Fang Qiyu adalah sampah besar. Fang Qiyu ternyata menjadi orang seperti ini. Meskipun foto-foto ini sedikit buram, dapat dilihat bahwa orang di dalamnya memang Fang Qiyu. Malu padanya. Fang Qiyu benar-benar memalukan bagi komunitas pengobatan Tiongkok. Betapa tidak tahu malu dia untuk meminta seorang gadis untuk tidur dengannya ketika dia masih di sekolah menengah. Dan dia bahkan menuntunnya untuk melakukan aborsi dan meninggalkannya. Itu hanya dosa. Sejenak, sejumlah besar troll internet berbayar berkomentar di bawah post. Mereka mulai mengipasi api melalui segala macam cara. Di antara kata-kata, mereka tanpa ragu-ragu memasukkan Fang Qiyu ke dalam cerita yang belum dikonfirmasi dan foto-foto buram. Kali ini, itu menjadi masalah besar. Topik, Skumbak Fang Qiyu, langsung menuju tempat pertama pada daftar topik hangat di post bar hanya dalam waktu setengah jam. Saat postingan ini muncul di post bar, topik, Skumbak Fang Qiyu, muncul di Weibo. Terlebih lagi, segera, topik ini sengaja dikaitkan dengan post di bilah post. Mereka yang mengklik topik tersebut akan langsung melihat posting asli. Seperti apa yang baru saja terjadi di bar terakhir, ketika topik tersebut semakin populer di Weibo, sejumlah besar troll internet berbayar membanjiri dan mulai mengecam Fang Qiyu seperti orang gila. Kali ini, meletusnya kritik jauh lebih intens daripada di babak pertama. Dan gambar Fang Qiyu juga sangat rusak karena kejadian itu. Untuk sementara, wajah orang tua yang anaknya berpartisipasi dalam ujian masuk perguruan tinggi berubah ketika mereka menerima artikel tentang sisi gelap Fang Qiyu lagi. Mereka mulai lebih ragu mengirim anak-anak mereka ke perguruan tinggi TCM.
Beberapa orang bahkan memutuskan untuk tidak membiarkan anak-anak mendaftar ke perguruan tinggi TCM. Tapi di sisi lain, setelah pertemuan itu diberhentikan, semua orang meninggalkan ruangan. Kembali di hotel, Fang Qiyu dan Jiang Miaoyu datang untuk duduk di sebuah kedai kopi di lobi. Ini dia lagi. Sambil minum kopi, Jiang Miaoyu melihat-lihat Weibo melalui ponsel pintarnya. Tak lama setelah itu, dia melihat artikel yang mempublikasikan sejarah kelam baru Fang Qiyu di Weibo. Meskipun dia memilih untuk percaya itu adalah berita palsu, ketika dia melihat artikel ini, wajahnya berubah menjadi batu tanpa terkendali. Lagi. Fang Qiyu bertanya dengan bingung dan mengeluarkan ponselnya untuk memeriksanya. Setelah melirik, dia terpana sekaligus. Tidak pernah tahu kamu adalah tikus cinta, kata Jiang Miaoyu, yang melirik Fang Qiyu. Hal-hal ini memang terjadi pada si tampan. Fang Qiyu mengangkat teleponnya dan terkekeh. Jiang Miaoyu mendengus. Dia melebarkan matanya dan menatap Fang Qiyu dengan mengancam, berkata, jadi ini benar. Tentu saja tidak. Fang Qiyu mengerutkan bibirnya dan berkata, memang benar aku tampan, tapi aku tidak pernah bisa melakukan hal seperti itu yang akan membuat marah baik dewa maupun massa. Selain itu, apakah saya orang yang tidak bertanggung jawab? Jiang Miaoyu memutar matanya ke arah Fang Qiyu. Dia tahu betul bahwa Fang Qiyu bukan tipe pria seperti itu. Menilai dari berbagai hal yang telah dilakukan Fang Qiyu sebelumnya, dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari apa yang menurut artikel itu. Jika dia benar-benar telanjang, mengapa pacarnya di sekolah tinggi datang ke universitas hanya untuk menemukannya dan membelanya dimanapun dia pergi? Dan yang paling penting adalah, sejak insiden penculikan di universitas terakhir kali, Jiang Miaoyu tahu bahwa Fang Qiyu adalah pria misterius itu. Dia tahu cukup jelas apa yang dilakukan pria misterius itu di sekolah. Jika dia adalah orang yang tidak bertanggung jawab, dengan kemampuannya, universitas pasti sudah lama berada dalam kekacauan. Gelombang-gelombang laporan datang satu demi satu. Ini bukan lagi pemaparan sejarah kelam. Ini fitnah murni. Melihat Fang Qiyu, Jiang Miaoyu mengerutkan kening dengan prihatin. Kemudian, dia bertanya, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Ada banyak rumpus di internet. Itu tidak bisa lebih sederhana. Fang Qiyu memberi Jiang Miaoyu pandangan meyakinkan, dan kemudian tertawa dengan pura-pura tidak acuh. Selanjutnya, dia langsung mengeluarkan ponselnya dan masuk ke akun Weibo-nya. Skumbak Fang Qiyu tanda pagar ini nomor baru saya, 155XXXXXXXX. Wanita, yang telah ditinggalkan, dan dipaksa untuk melakukan aborsi, oleh saya, silakan menelepon saya, dan saya pasti akan bertanggung jawab untuk Anda. Posting seperti itu telah dikirim. Selesai. Fang Qiyu berkata sambil tersenyum ketika dia meletakkan teleponnya. Apa yang kamu posting di Weibo lagi? Tanya Jiang Miaoyu dengan cemberut. Kemudian dia bergegas memeriksanya. Selanjutnya, dia terpana dengan apa yang dilihatnya. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 550. Fang Qiyu benar-benar merilis nomor teleponnya di Weibo. Jiang Miaoyu membelalakan matanya saat dia menatap pos baru yang dikirim oleh Fang Qiyu. Dia melongo ke arah Fang Qiyu dengan terkejut dan berkata, apakah kamu kehilangan akal? Anda memiliki begitu banyak pengikut di Weibo, dan sekarang ada begitu banyak orang yang tentu tidak mau membiarkan Anda lolos. Tidakkah telepon Anda berdering sepanjang hari setelah Anda melepaskan nomor Anda ke publik? Hehe. Fang Qiyu terkekeh dan berkata, apakah aku sebodoh itu? Nomor telepon ini memang dipublikasikan, tetapi sebelum rilis, saya telah mengubah pengaturannya. Siapapun yang memanggil nomor ini hanya akan mendengar, pelanggan yang Anda panggil sedang sibuk. Jadi, jangan khawatir. Baik. Jiang Miaoyu mengangguk dengan pengertian. Kemudian, ekspresinya berubah ketika kekhawatiran sebelumnya digantikan oleh babak baru iritasi. Dia menuntut dengan marah, kenapa saya tidak tahu nomor Anda ini? Anda benar-benar memiliki nomor telepon lain. Ini nomor yang baru saja kubeli, bukan? Fang Qiyu buru-buru menjelaskan, bagaimana saya bisa memberitahu semua orang nomor telepon saya yang sebenarnya. Kapan kamu membelinya? Jiang Miaoyu mendesaknya. Ketika saya pergi ke toilet setelah pertemuan, jawab Fang Qiyu sekaligus. Bahkan, dia tidak membeli nomor baru. Itu semua karena ponselnya memiliki fungsi ini. Dia dapat mendaftarkan beberapa nomor telepon unik yang hanya dimiliki oleh dirinya sendiri. Tentu saja, nomor yang dia daftarkan tidak akan tumpang tindih dengan nomor telepon lain di pasar. Ketika orang lain melakukan panggilan dengan angka-angka itu,
mereka masih bisa melalui telepon Fang Qiu. Sekarang Fang Qiu tidak bisa membantu tetapi merasa bersyukur bahwa Li Ji benar-benar memberinya ponsel yang luar biasa. Tapi, jika seorang gadis yang mengaku sebagai pacarmu di sekolah menengah memanggil nomor ini. Jiang Miaoyu menatap Fang Qiu, terpana oleh kata-katanya sendiri sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Bagaimana mungkin ada pacar sungguhan? Fang Qiu berkata sambil nyengir, semua penelepon yang mengaku pacarku adalah penipu. Atau yang lain, tidak ada yang akan memanggil saya sama sekali. Bahkan jika seseorang memanggil nomor itu, akan ada beberapa penggemar yang sangat ingin tahu tentang acara ini. Jadi, selama saya merilis nomor baru ini kepada publik, saya bisa duduk dan menunggu ikan mengambil umpannya. Oh begitu. Jiang Miaoyu dengan cepat memahami situasinya. Dia mengangguk sekaligus, berkata, tidak heran kamu adalah pacarku. Kamu sangat pintar. Tentu saja. Fang Qiu tersenyum penuh kemenangan, dan kemudian berkata dengan wajah muram, namun, pria yang bersembunyi di balik layar telah mengaduk-aduk masalah yang tidak perlu bagiku dengan cerita-cerita kelam tentang diriku. Jelas, dia ingin aku terpojok. Tapi aku tidak bisa diinjak-injak seperti ini. Tentunya itu benar. Tapi apa yang bisa kamu lakukan? Tanya Jiang Miaoyu, mengangkat alisnya. Aku akan menelepon. Fang Qiu tersenyum, mengeluarkan ponselnya, dan langsung memutar nomor telepon He Gaoming. Halo. Ketika panggilan itu selesai, suara He Gaoming datang. Ini aku, kata Fang Qiu. Tentu saja, aku tahu itu kamu. He Gaoming mendengus dan berkata, aku sudah menonton berita tentangmu. Anda Bung biasanya tidak jahat. Karena saya melihat Anda menyumbangkan uang, saya selalu berpikir Anda adalah orang yang baik. Tapi saya tidak pernah tahu bahwa Anda ternyata adalah tikus cinta, jenis yang sangat tercela. Cukup. Fang Qiu menggerakkan mulutnya. Haha. He Gaoming tertawa keras dan berkata, jangan tersinggung. Tetapi saya harus mengatakan bahwa Anda benar-benar menarik begitu banyak fitnah dan kejahatan. Mereka dapat dengan mudah menyalahkan hal buruk pada Anda. Anda masih basah di belakang telinga. Tetapi mereka sudah mengatakan bahwa Anda adalah tikus cinta. Mengapa orang-orang ini tidak datang dan mencari saya? Saya juga jenius dalam merusak reputasi orang, bukan? Fang Qiu tidak ingin bertengkar dengannya dan jadi dia bertanya langsung, berapa yang kamu inginkan? 100.000. He Gaoming segera berhenti tertawa dan berkata, dalam kasus normal, mengingat hubungan kami, saya seharusnya tidak mengumpulkan uang dari Anda. Tapi saya agak ketat baru-baru ini. Plus, mengingat Anda tidak punya waktu untuk menyumbangkan uang untuk saat ini, saya bermaksud meminta Anda untuk jumlah uang ekstra dan membantu Anda menyumbang puluhan ribu. Sepakat. Fang Qiu mengangguk sekaligus dan berkata, aku perlu tahu siapa yang mencoba mencemarkan nama baikku di belakangku. Saya ingin detail. Tidak masalah, jawab He Gaoming dan menutup telepon. Siapa ini? Tanya Jiang Miaoyu. Seorang detektif swasta yang sangat cerdas, kata Fang Qiu. Di internet. Karena sejumlah besar orang memperhatikan masalah ini, saat Fang Qiu memposting-posting baru, segera menarik banyak perhatian. Melihat pos Fang Qiu, semua orang linglung sekaligus. Lalu, mereka semua tertawa. Sial. Benar-benar jawaban yang brilian. Sial, balasan ini benar-benar luar biasa. Apa jawaban yang mendominasi? Saya pikir Fang Qiu tidak menyembunyikan apapun. Dia bahkan menerbitkan nomor teleponnya. Di mana wanita yang mengatakan Fang Qiu telah mencemarkan dan meninggalkannya. Cepat panggil Fang Qiu. Tunjukkan wajahmu sekarang dan biarkan aku melihat seperti apa wajahmu. Untuk saat ini, netizen mulai menggoda penulis artikel itu. Mereka semua mendesak orang yang mengaku telah dimanfaatkan dan diusir oleh Fang Qiu untuk memanggil Fang Qiu sesegera mungkin. Fang Qiu bahkan telah merilis nomor teleponnya, yang jelas menunjukkan bahwa dia akan mengambil tanggung jawab jika memang ada orang seperti itu. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah serangan balik terkuat terhadap mereka yang memfitnahnya. Poin kuncinya adalah Fang Qiu menjawab hampir secara instan, dan dia tidak memberi bom ini terlalu banyak waktu untuk diseduh. Ini cukup membuktikan bahwa dia jujur dan tidak mencari bantuan dari tim humas manapun. Namun demikian, satu-satunya kelemahan dari langkah ini adalah Fang Qiu benar-benar membuka nomor teleponnya. Ini benar-benar rejeki nomplok. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, beberapa penggemar mengeluarkan ponsel mereka satu demi satu dan memutar nomor Fang Qiu. Maaf, nomor yang Anda panggil sedang sibuk. Harap hubungi lagi nanti. Setiap orang yang melakukan panggilan telepon mendengar permintaan yang sama.
Bisikan itu membuat semua orang menghela nafas dengan emosi. Jika panggilan ini bisa lewat, matahari akan terbit dari barat. 10 juta penggemar itu memang nyata. Jika masing-masing dari mereka melakukan panggilan sekaligus, biayanya 10 juta menit, yang sama dengan 6.944 hari. Itu akan menjadi 19 tahun. Ada terlalu banyak orang yang menelepon, bukan? Sekarang sudah kacau. Jika masing-masing penggemar memanggil nomor itu, Fang Qiu akan kehabisan tenaga untuk menjawab telepon. Setelah mereka mencoba sebentar, saluran masih sibuk. Semua orang secara bertahap menyerah ribut tentang nomor telepon Fang Qiu. Sebagai gantinya, mereka semua mengklik pada topik, skumbak Fang Qiu, dan mulai berbicara dengan orang yang membuat topik ini. Beberapa bahkan langsung menuju ke pos di bar dan dengan tergesa-gesa meninggalkan lautan pesan. Fang Qiu telah menjawab. Cepat hubungi dia. Dia berjanji akan bertanggung jawab untukmu. Fang Qiu bahkan telah merilis nomor teleponnya. Panggil dia sekarang. Pasca pemula, Anda telah berhasil menarik perhatian Fang Qiu. Fang Qiu akan bertanggung jawab untukmu. Di mana kau sekarang? Hanya dalam setengah jam, topik hangat lainnya muncul di Weibo dan pos bar. Mencari Liu Qingqing. Liu Qingqing adalah starter pos di pos bar dan penulis posting Weibo yang telah mengungkap sejarah kelam Fang Qiu. Itu karena setelah Fang Qiu mengirim posting di Weibo, Liu Qingqing ini tidak mengambil tindakan apapun sejauh ini. Tidak peduli bagaimana netizens mendesaknya, masih tidak ada jawaban. Semua orang sangat ingin tahu mengapa wanita yang datang ke publik, berpura-pura tidak berdaya untuk mendapatkan simpati, dan berdiri di tempat tinggi moral untuk menuduh Fang Qiu, tiba-tiba menghilang. Dia seharusnya memperhatikan pos yang dia kirim. Tapi mengapa dia terdiam? Satu sisi yang lain. Di perusahaan hubungan masyarakat. Apa-apaan ini? Sekelompok pria PR sedang duduk di depan komputer. Mereka semua tercengang saat mereka melihat jawaban Fang Qiu. Beberapa dari mereka bahkan menggaruk-garuk kepala dengan bingung. Siapa mereka? Mereka adalah profesional dalam hubungan masyarakat. Mereka mencari nafkah dengan memfitnah orang dan membersihkan nama mereka. Setelah bekerja di bidang ini selama bertahun-tahun, perusahaan mereka cukup terkenal di kalangan hiburan. Banyak bintang besar telah bekerja sama dengan mereka. Karena itu, mereka mengira sudah mengetahui semua hal dan trik dalam lingkaran hiburan. Oleh karena itu, ketika mereka menerima uang untuk menodai reputasi Fang Qiu, mereka telah mendaftarkan selusin situasi yang mungkin dan balasan Fang Qiu. Selain itu, mereka telah merancang cara untuk menghadapi semua jenis situasi dan tanggapan itu, dengan tegas membuat orang lain percaya pada cerita kelam tentang Fang Qiu yang telah mereka buat. Namun, mereka tidak pernah berharap bahwa Fang Qiu benar-benar menjawab dengan cara ini. Di masa lalu, ketika mereka berbicara buruk tentang orang lain, pihak lain merespons dengan lambat atau setengah-setengah. Ini memungkinkan mereka untuk dengan cepat menemukan kelemahan pihak lain, dan kemudian mereka akan mengambil kesempatan untuk terus memfitnah mereka. Namun, respon Fang Qiu jelas mengatakan bahwa dia akan membalikkan meja melawan mereka secara langsung. Jadi, bagaimana mereka bisa melanjutkan tugas? Pertemuan. Kami akan mengadakan pertemuan. Di tengah kerumunan, pengawas berdiri dengan cemberut. Semua orang segera berkumpul di sekitarnya. Kita akan melakukan brainstorming sekarang. Setiap resolusi atau ide disambut, kata penyelia, sambil melirik semua orang yang hadir. Pada akhirnya, setelah mensurvei karyawan untuk waktu yang lama, ia hanya menemukan bahwa semua orang menggelengkan kepala. Tampaknya tidak ada yang punya ide bagus. Tepat saat ini. Bos. Seorang pria muda berdiri dan berkata, sekarang masalah ini telah berkembang ke tahap ini, dan kami juga telah mengambil uang klien, kami harus menangani masalah ini dengan lebih efisien. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan, kata supervisor. Lalu aku akan langsung ke intinya. Pria muda itu mengangguk dan berkata, kita semua tahu bahwa kisah kelam benar-benar kacau. Menilai dari jawabannya, Fang Qiu jelas tidak takut. Namun, pekerjaan kita adalah membuatnya takut. Bagaimanapun, kisah kelam ini tidak nyata. Karena dia tidak takut, mari kita terus bekerja. Bagaimana? Yang lain tidak tertarik. Apakah kamu mengatakan, bahwa kita akan membuatnya menjadi nyata? Mata pengawas menyala. Betul sekali. Pria muda itu segera mengangguk dan berkata, karena kita tidak bisa memalsukannya, mari kita ubah menjadi yang asli. Sekarang semua orang mencari wanita yang pernah dicemari oleh Fang Qiu. Tidak sulit untuk menyulap wanita seperti itu. Masalahnya adalah bagaimana membiarkan netizen percaya cerita itu nyata ketika perempuan itu tidak muncul. Ide yang hebat.
Supervisor itu tersenyum. Jawaban tak kenal takut Fang Qiu membuatnya sakit dengan nyaman untuk sementara waktu. Ketika dia melihat posting Fang Qiu, yang dia pikirkan hanyalah bagaimana menanggapinya. Namun, dia gagal menyadari bahwa ini bukan tentang pertengkaran dengan Fang Qiu tetapi memanipulasi opini publik. Jadi, apa gunanya membalas Fang Qiu? Meskipun netizen suka menonton orang berdebat, mereka lebih suka melihat bukti. Setelah dia memberikan bukti, Fang Qiu akan selesai. Namun, di mana dia bisa menemukan bukti seperti itu? Saya punya ide. Mata pengawas berkilauan dengan inspirasi. Dia menginstruksikan, jangan khawatir tentang komentar online. Kalian segera menemukan cara untuk menghubungi siswa yang memiliki konflik dengan Fang Qiu di sekolah menengah dan perguruan tinggi. Minta mereka untuk pertemuan pribadi dan berbicara dengan mereka. Akan ideal untuk meminta mereka datang ke publik dan mengatakan beberapa kata yang ambigu. Selama mereka setuju, harga berapapun bisa dinegosiasikan. Setelah mendengar itu, semua orang yang hadir tertawa terbahak-bahak. Bukankah Fang Qiu terlihat sangat tenang dan jujur? Bukankah dia menjawab dengan cara yang sangat cerdas dan mendominasi? Tapi kali ini, mari kita tunggu dan lihat apa lagi yang bisa dia lakukan. Pertemuan itu dibubarkan. Mari kita mulai. Supervisor itu melambaikan tangannya dan semua orang segera kembali ke pos mereka. Di antara mereka, beberapa segera masuk ke forum Universitas Pengobatan Cina Jiangjing untuk mencari informasi dan menanyakan tentang orang-orang yang pernah mengalami konflik dengan Fang Qiu ketika mereka masih di sekolah. Beberapa orang lainnya langsung menelepon ke sekolah menengah yang dihadiri Fang Qiu. Beberapa sudah menyibukkan diri memesan tiket kereta api, siap untuk bergegas ke sekolah tinggi itu.